Assalamualaikum teman-teman. Baru-baru ini kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yaitu Hari Raya berkurban. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Rino Aditya Nugroho, Ibnu IPPNU PAC Andong, ingin menyampaikan materi yaitu tata cara berkurban dengan narasumber kami Pak Isyawani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kalian kesini untuk silaturahim kepada keluarga saya, dan alhamdulillah saya sampaikan balik kepada kalian semua. Yang kedua, saya juga terima kasih untuk sedikit belajar bersama dengan materi kurban. Langsung saja untuk mengingat waktu dan mempercepat waktu. Kurban definisinya secara lugawi bahasa, kurban itu artinya mendekat atau dekat atau pendekatan. Itulah kurban. Kemudian secara terminologi, secara istilahi, kurban adalah mendekatkan diri, niat dalam hati, seluruh jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana tertentu. Kurban yang di sini dimaksudkan adalah sarana untuk menyembelih hewan yang disyariatkan dalam agama Islam. Itulah yang dinamakan kurban secara istilah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 108 dan 109. Salamun ala Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Artinya momen penyembelihan Nabi Ismail itu ternyata terkenang sampai sekarang. Bahkan tadi saya sampaikan di depan, peristiwa itu menjadi rukun hajinya orang-orang muslim di tanah suci. Itulah sedikit background adanya kurban. Jadi jelas melalui firman Allah dalam Al-Quran itu yang diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail ternyata terlaksana, dan Allah memujinya dengan cara tadi, salamun ala Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin, sebagai momen pada orang-orang di hari kemudian nanti. Maksudnya hari sekarang ini. Dan sekarang lagi dijadikan momen yang luar biasa. Orang naik haji, orang berhaji, kalau tidak ke Mina, maka dia di rukunnya haji atau hajinya tidak sah. Termasuk yang di Mina, peristiwa ini adalah lempar jumrah itu ada 3 kali lempar jumrah. Masalah lempar jumrah itu kemudian ada keterangan lagi. Bagi orang yang kurban, itu diperbolehkan makan dari daging kurbannya itu, kecuali kalau kurban nazar. Kurban nazar itu aku besok aku yang sembuh dari sakitku ini saya akan kurban. Lah itu namanya kurban nazar. Tidak boleh makan hewan kurbannya. Sekali lagi, kalau korbannya itu korban nazar, maka si korban tidak boleh makan daging korbannya, kecuali hanya maksimal tiga emploan ya,
Itu tergantung nanti ombloan budi gede ya. Itu 3 ombloan. Nah, kalau fikih disebut salah satu lukmah 3 ombloan. Tapi kalau korban yang tidak wajib seperti itu boleh makan asalkan tidak semua. Saru korban ada lu sing ditutup yang sak protelon itu kan ya. Lucu. Sehingga di sini korban hukumnya ada 2 macam. 1, korban hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, korban hukumnya wajib apabila korban bernazar. Tapi secara umum aslinya korban hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian korban itu disembelih atau dilaksanakan pada waktu sholat Idul Fitri, kemudian atau setelah munculnya matahari pada hari nahar, hari korban itu, maka korban sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan sampai pada 3 hari setelah Adha, berarti hari Tasrek. Idul Adha atau hari nahar itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian itu sing pokoknya 11, 12, 13 itu kan hari Tasreknya. Hari Tasrek saya Quran lebih mendalam lagi nanti, tapi itu permasalahan tidak kaitan dengan ini. Sehingga pada waktu itulah lebih diutamakan korban disembelih pada hari nahar setelah sholat Idul Adha dan setelah khutbah. Kan itu kan sholat dulu baru khutbah kan begitu. Orang khutbah dulu baru sholat, berbalikan dari Jumatan. Nah Jumatan kan khutbah dulu baru sholat Jumat. Tapi kalau Idul Adha dan Idul Fitri khutbah sholat dulu baru khutbah. Ya, itu. Itu lebih afdolnya disembelih pada hari itu. Andai itu kan disembelih pada hari Tasrek, itu pun tidak mengurangi hukum sunnah muakkadnya. Ini pancen ya benar. Korban disembelih pada hari setelah sholat Idul Adha. Kalau disembelih lain dari hari Tasrek, itu suasana nong atikinnya itu rasanya. Kita kan enteng kan hari Tasrek. Kemudian diakhiri, tadi kan dimulai setelah muncul matahari pada hari nahar ya. Kemudian diakhiri hari Tasrek ketiga menjelang matahari tenggelam. Jadi sore, tanggal 13 sore matahari menjelang tenggelam. Lah itu sampai itu. Setelah tenggelam kok malam lebih 5 menit atau 10 menit, maka nanti namanya sudah bukan korban lagi ini menurut pengertian korban. Kecuali lagi sekasih Pak, itu tak korban ya silahkan korban. Tapi kan tidak mendapatkan sunnah muakkadnya dari korban itu. Itu yang perlu di. Kemudian cara penyembelihannya biasanya kan ada niatnya. Nawaitu an urja hadhil khayawanati li, seperti li sapa macam-macam begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi penyembelih, bagi si penyembelih itu ada aturannya. 1 harus pisaunya harus tajam. Sebab hewan itu kalau disembelih dengan pisau yang lebih tajam itu mereka dia itu agak enak. Itu cerita antara. Untuk masalah penyembelihan ya Pak, pernah mendengar katanya kalau menyembelih hewan itu jangan sampai lehernya putus. Semisal ini korban adalah karena saking tajamnya pisau dan takutnya napa nggih yang disembelih itu malah napa belum kena uratnya terus kebablasan niku nggih putus. Nggih. Niku jadi masalah kah napa pripun? Masalah menyembelih putus dan tidak putus. Sekarang saya komentari masalah putus, orang masalah ngok bablas. Otomatis syarat rukunnya penyembelihan sudah terkena semua. Itu kaitannya nanti kan syaratnya nyembelih itu ada 4. 1 harus tenggorokan singgi. Ya, itu harus putus. Artinya terkena. Orang putus del itu terpotong.
Kemudian di belakang ini kan ada dua, lengarane wadajan almaru. Ini ada dua aliran darah. Biasanya nanggon biologi disebut aliran darah itu, ya. Itu harus terputus oleh pisau itu. Syaratnya yang ketiga, saluran angin sing tenggorokan ini harus sempurna. Sing keduanya juga harus sempurna. Oh, ada 3, 4 ini dan ini. Atau tegene sempurna terpotong. Andikan saking tajamnya, buah itu kelana lebih baik malah. Cuma begini, ya manusia merasakan bahwa nyembelih nanti potong sah, cuma rasa kasihan itu loh. Itu nanti kan ketika roh akan keluar dari jasadnya si Iwan, berarti kan ada senggon bagian das kono kedep ngene kan. Ya sing sikile keroncal-keroncal itu kan kasihan. Nak ubah ben ubah bareng karo dulu.